Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ba'd. Ikhwani Allah wa iyyakum, perhatikan kemarin kita lihat al-mukhalifun bidzalika anwa' ya, yang berbeda pendapat atau mukhalaf yang berselisih bidzalika tentang hal itu ada dua macam. Fa asyaddahu mukhalafatu man khalafa fil jami'. Ya, orang yang menyelisih syahadat itu ada banyak macam ya. Yang paling keras yang pertama asyaddahu mukhalafa man khalafa fil jami'. Yang pertama yang paling bahaya yaitu yang menyelisih syahadat semua isinya. Ya. Dia tidak menafikan ilah selain Allah. Dia juga tidak menetapkan Allah sebagai ilah. Kemudian menasi man Allah wahdah wa lam yukir syirik wa lam yu'ada ahlah. Ada orang yang bersyahadat ya. Kemudian dia beribadah kepada Allah. Tapi tidak mengingkari kesyirikan dan tidak memusuhi pelakunya. Dia ibadah sama Allah, tapi tidak mengingkari pelakunya, bahkan tidak memusuhi pelakunya. Apa? Tidak mengingkari kesyirikan dan tidak memusuhi atau tidak memusuhi pelakunya. Wa minhum man 'adahum wa lam yaghfirhum. Di antara mereka yang memusuhi mereka walam yakfurhum, dia tidak memusuhi man 'adahu, yang memusuhi mereka tapi tidak mengkafirkan mereka. Ya, memusuhi orang musyrik tapi tidak mengkafirkan kesyirikan. Ya, memusuhi kesyirikan tapi tidak mengkafirkan pelakunya. Kemudian minhum man lam yuhibbut tauhid wa lam yabghudhu. Di antara mereka ada yang tidak mencintai tauhid dan juga tidak membencinya. Benci tidak, suka juga tidak. Ini termasuk muhalafah, termasuk yang menyelisih syahadat. Ya, yang menyelisih syahadat. Wa minhum man kafarahum wa zama'anahum musabbatun lis-salih. Bahkan ada yang parah lagi, mereka mengkafirkan orang yang bertauhid. Dianggap orang bertauhid itu kufur. Bahkan menganggap bahwa cara beribadah mereka ini cara beribadahnya orang-orang yang disesatkan, atau mereka menganggap tauhid itu menyusahkan orang-orang soleh atau satu hal yang menandai kebodohan orang-orang soleh ketika mereka. Ya, sama seperti orang kafir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qila lahum aminu kama amanan nas, berimanlah kamu seperti berimannya para sahabat. Qalu, mereka berkata, anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan beriman seperti beriman para orang-orang sufaha ini, orang-orang bodoh itu? Jadi ahlu tauhid dianggap orang bodoh, dianggap orang dari antah berantah, orang dari kurun waktu tertentu yang tersasar di zaman saat ini. Ada orang yang seperti itu, beranggapan ahli tauhid itu orang yang hidup dari zaman antah berantah kemudian tersasar di zaman ini. Zaman ini udah nggak perlu lagi begitu dan nggak berlaku lagi hukum kayak gitu. Itu yang mereka, di antara mereka penyelisih atau orang-orang yang menyelisihi tauhid. Wa minhum man lam yabghadhu syirk wa lam yuhibbu. Di antara mereka ada yang tidak membenci kesyirikan, walaupun mereka tidak mencintainya juga. Tidak membencinya dan tidak mencintainya. Ini juga salah, karena kesyirikan itu harus dibenci dan harus dimusuhi pelakunya. Ini tuntutan dari syahadat. Enggak bisa kita bilang saya bersyahadat. Bagaimana orang yang nyembelih untuk Nyi Roro Kidul? Kita enggak melarang, tapi saya enggak mau melakukannya. Ini enggak benar kayak begitu. Saya tidak mengingkari, tapi saya juga tidak menganggap bahwa itu hal yang tidak perlu dimusuhi. Ini juga hal yang sama. Kemudian minhum man lam ya'rifu tauhid wa lam yunkiru. Di antara mereka ada yang enggak ngerti tauhid. Tauhid itu apa mereka enggak tahu. Ini subhanallah, anak kemarin lihat foto video Ustaz masyhur lah. Ya. Menjelaskan tentang Nabi, orang-orang jahiliyah itu nggak ngerti. Jadi Tuhannya Nabi Muhammad SAW itu siapa sih?
Mereka datangi Nabi Muhammad lalu bertanya, Muhammad sebenarnya Tuhanmu itu siapa? Karena dua ayat itu istilahnya rob-rob terus. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Jadi siapa sih nama Tuhanmu sebenarnya? Lalu turunlah ayat yang ke surat 112 yaitu Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Katakanlah Rabb itu adalah Allah yang Maha Esa. Jadi Nabi menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan semesta. Allah musta'an. Orang musyrik sudah paham siapa Rabbul Nas. Siapa tahu mereka sudah kenal Rabbul Alamin. Anda bingung orang ini kok nggak ngerti bahwa Al-Falaq An-Nas itu turun bukan berkenaan dengan itu. Al-Falaq An-Nas ini turun tentang Mu'awizatain, dua surat yang digunakan untuk berlindung tentang disihirnya Nabi SAW. Ya kan? Bukan Nabi SAW mengenalkan Allah kepada orang-orang musyrik. Masa dia nggak ngerti? Anak bingung orang yang katanya sudah menghafal banyak hadis, menghafal banyak Quran gitu. Tapi nggak tahu kalau orang musyrikin jahiliyah itu kenal Allah. Ya. Waktu Ahad yang lalu juga saya ketemu habis kajian ada yang datang, ini Ustaz, ayat apa namanya? Surat Yunus 30 ini emang benar untuk musyrikin jahiliyah? Kok kita nggak pernah dengar sebelumnya? Ya iya, musyrikin jahiliyah. Itu siapa? Kan awalnya kul, tanyakan. Kul itu fi'il amr. Fi'il amr, perintah. Kul kepada siapa? Mukhatabnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang diajak bicara? Muhammad SAW. Kul, tanyakan hai Muhammad atau katakan hai Muhammad, man yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang memberi rezeki dari langit dan dari bumi? Ya. Siapa yang memberi pendengaran, penglihatan? Siapa yang mengatur segala urusan? Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Apa jawaban musyrikin jahiliyah? Allah. Lihat, Allah kata musyrikin jahiliyah. Ini orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mendakwahkan ilah yang baru atau nama Allah yang nggak dikenal orang musyrikin jahiliyah, salah besar. Salah besar, menunjukkan dia nggak ngerti tentang tauhid, tentang agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Dia nggak ngerti, dan dia nggak ngerti, jelas nggak ngerti apa agamanya orang musyrikin jahiliyah dulu. Nggak ngerti. Dianggapnya dulu mereka menyembah patung. Dianggap orang musyrikin jahiliyah berkeyakinan patung itu yang menerima doa-doa mereka. Ini kesalahan besar. Agamanya Abu Jahal bukan itu. Agamanya Abu Jahal bukan itu. Orang musyrikin sudah kenal Allah. Wah, ini antum mungkin salah tafsir saja. Salah tafsir. Kalau gitu, bagaimana menurut antum tentang bapaknya Nabi Muhammad SAW? Siapa nama bapak Nabi Muhammad SAW? Siapa? Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hamba Allah. Kalau kakeknya Nabi Muhammad SAW tidak kenal Allah, mau nggak anaknya dinamain Abdullah? Nggak mau lah. Dinamain Abdul Uzza atau Abdul Latta, ya kan? Nyatakan dinamakan anaknya Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nama bapaknya Nabi itu Abdullah. Ini enggak terbantahkan dengan mereka. Mereka mau bantah apa kalau dibilang orang musyrikin jahiliyah itu tak kenal Allah? Lah, bapaknya Nabi Muhammad SAW siapa yang ngasih nama? Nabi yang ngasih nama. Orang beliau lahir bapaknya udah meninggal kok. Ya kan? Ini hal yang tidak terbantahkan. Mereka nggak ngerti tentang tauhid pada hakikatnya. Walaupun hafalannya banyak sampai tahu letak atas, kiri, kanan, dalam, kanan, luar, ya, ada gelandang kiri, gelandang kanan, ya kan? Kalau dia nggak ngerti masalah ini, hal yang Allah musta'an. Dia nggak ngerti tentang hal sepele kayak gini, bahwa agamanya orang musyrik itu apa. Beberapa orang lain juga ada anak muda yang suka ikut kajian, yang suka ikut pengajian habaib segala macam. Ya. Dari sebuah status dia tanya, kalau gitu ibadah yang syirik itu apa sih? Saya bilang ibadah syirik. Ibadah itu adalah ibadah syirik apa?
Ibadah yang mengandung kesyirikan itu gimana? Ya, ibadah maksudnya ibadah yang ditujukan pada selain Allah. Contohnya apa? Yang banyak saat ini dilakukan, orang berdoa. Doa itu artinya meminta kepada selain Allah. Contohnya, langsung Anda kasih contoh bahwa contohnya sebagian orang yang mendatangi kuburan-kuburan wali dan minta-minta di sana. Apa jawaban dia? Persis jawabannya seperti yang dijawab di surat Az-Zumar ayat 3. Jawaban dia apa? Kami mendatangi kuburan itu, berdoanya mintanya sama Allah. Kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kuburan. Lalu Anda sodorkan ayat Az-Zumar ayat 3. Jawaban antum persis sama seperti ini. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya walillahi dinul khalis. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah Lata, Uzza, Manat dan Hubal illa liqarribuna ila Allah zulfa, kecuali untuk mendekatkan kami dengan Allah sedekat-dekatnya. Dan terbisulah dia, mudah-mudahan Allah kasih dia hidayah. Ya, mudah-mudahan Allah kasih dia hidayah. Dan dia berpikir, biar dia berpikir. Dia bilang terima kasih atas penjelasannya. Ya udah. Berarti dia udah masuk ke sana ya. Mudah-mudahan Allah berikan dia hidayah. Kita kasih ayat-ayat yang muhkam aja. Karena apa? Biasa orang-orang ahlul bid'ah membawa ayat-ayat mutasyabih. Alasan dia bahwa kok masa minta pada wali itu syirik? Wali kan para sahabat yang sudah meninggal itu para wali Allah. Kami tidak mengingkari mereka wali Allah atau bukan. Bukan itu masalahnya. Bukan masalahnya kita ingkari bahwa yang dikubur ini para wali, para orang-orang soleh. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ibadah antum di atas kubur mereka, itu yang diingkari. Mau ngapain antum ke sana? Mencari berkah. Itu buka surat Yunus 18. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wa ya'buduna man la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah menyembah sesuatu yang mereka yakini tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak juga bisa mengangkat mudarat. Apa alasan mereka mendatangi sesuatu yang bermanfaat mereka? Mereka mendatangi untuk mereka mendatangi kubur atau mendatangi patung-patung itu tujuannya apa? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka inilah para pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba syafaatnya ganti dengan kata-kata berkah. Coba. Apa? Sama enggak? Haula'i syufa'auna indallah. Haula'i barakatuna indallah. Mereka lah yang memberikan kami keberkahan di sisi Allah. Sama enggak? Hah? Sama enggak? Sama. Terdiam lagi. Mudah-mudahan bisa ngerti ya. Karena orang awal-awalnya para ahlul bidah mengajak orang untuk berdalil dengan ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang samar. Ya. Masa kita nggak boleh minta sama Syekh Fulan, Syekh Abdul Qadir Jalani atau wali ini, wali itu, wali itu? Bukankah para wali yang mati itu mereka tidak mati di sisi Allah? Ya, ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih. Ya, ayat mutasyabih. Ayat yang memiliki banyak makna. Ya. Wala taqulanna liman qatala fi sabilillahi amwatan bal ahya wa hum yurzaqun. Jangan katakan orang-orang yang mati di jalan Allah. Nih ayat mereka. Ayat-ayat orang-orang musyrikin. Ya. Mereka bawakan ayat-ayat mutasyabih. Orang-orang yang sudah mati di sisi Allah bukan enggak mati, mereka hidup. Jadi kami menyeru mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah sama persis hujah yang mereka bawa, sama dengan hujah yang dulu Abu Jahal dan teman-temannya bawa persis. Dan Allah membantahnya. Ya, maka bantah mereka dengan ayat-ayat yang muhkam, bukan ayat mutasyabih. Bantah mereka dengan ayat-ayat yang muhkam. Ayat-ayat yang sudah tidak punya arti lain kecuali itu. Ya. Ayat-ayat yang mengatakan orang-orang musyrikin dulu, mereka berkata, "Ma na'buduhum," kami tidak menyembah mereka, "illa liqarribuna ila Allahi zulfa," kecuali kami akan cuma sekedar menjadikan mereka perantara supaya kami semakin dekat kepada Allah.
Itu ayat muhkam, mau dibantah pakai apa? Ayo, ada arti lain selain itu? Ada arti lain bahwa agama yang musyrik itu kayak gitu? Ya, mereka berkata orang musyrik gak kenal Allah sampai ditanya Rob itu siapa Rob? Maka turunlah Al-Ikhlas. Loh, antum jelaskan ini ayat Az-Zumar ayat 3, antum lupa. Ya, yang ada di halaman itu di 3 baris dari bawah. Ya, Az-Zumar ayat 3. Ya kan? Pojok kanan 3 baris dari bawah. Ya. Mas antum lupa sih yang 3 baris dari bawah ini Az-Zumar ayat 3. Apa antum terjemahkan ini kayak gini? Yuqarribuna ilallahi zulfa, supaya mereka berhala-berhala ini mendekatkan kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Oh, subhanallah, banyak orang yang lalai dalam hal ini gitu. Ustaz dan ulamanya pun membawakan dalil-dalil yang mutasyabih, yang tersamar. Ya kan? Sama. Seperti yang kemarin kita bagi di grup juga ketika ngomongin udzur bil jahl, muter-muter di situ aja. Jadi dalam udzur bil jahl itu sama seperti tabayyun. Udzur bil jahl atau tabayyun. Menunjukkan dia nggak ngerti tentang bacaan ini gitu ya kan. Muter-muter. Kalau mencela pemerintah nggak ada uzur ahlul bid'ah. Allahu Akbar. Padahal mencela pemerintah itu ada mesti rinci permasalahannya. Mencela mana yang masuk bagian dari akidahnya Khawarij, dan mencela bagaimana yang sebagian Ahlussunnah. Ahlussunnah biasa seperti itu. A'mash berhadapan dengan khalifah ketika itu, khalifah dibikin gemeter, dimaki-maki sama dia. Apa itu dianggap A'mash itu lalu dikatakan Khawarij, maki-maki khalifah? Ketika itu khalifahnya jelas berhukum dengan hukum Allah. Ditunjuk-tunjuk, ya kan? Nah, khalifahnya diam, ya. Apa langsung dibilang A'mash itu bukan Ahlussunnah karena dia mencela? Bukan mencela, dia menasihati. Ya, harus dibela diri, mana mencela, mana menasihati. Oh, maksudnya sekarang ya, lihatlah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad radhiyallahu taala. Dia koreksi secara terbuka. Siapa yang dikoreksi? Pemerintah sini bukan pemerintahnya dia. Pemerintahnya siapa? Siapa tinggal di mana? Antum nggak tahu kan? Antum Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad? Syekh Abdul Razak antum kenal? Syekh Abdul Razak itu bapaknya Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin. Mengoreksi pemerintah lewat surat terbuka di website. Apa dia mencela? Apa dia anggap dia benar sunnah? Enggak merinci. Itu yang bikin dia akhirnya ngambang ke masalah udzur bil jahl. Enggak ada ketegasan. Ya. Ingkar waktu ini yang mana? Yang mana yang mau diingkari? Ini karena dia sendiri menolak adanya furu'. Dianggap semua agama itu usul. Berantakan kalau gitu. Dianggap semua agama itu usul, kacau. Padahal agama ini ada yang usul, ada yang furu'. Ya. Ada yang pokok, ada yang cabang. Furu' itu cabang. Furu' itu kayak gimana? Ya tata cara beribadah. Ya. Telunjuknya mau begini kayak mau goyang-goyang itu furu' namanya. Masalah goyang-goyang. Karena dia goyang-goyang maupun enggak goyang-goyang enggak membatalkan sholat atau tidak menjadikan sholatnya itu sah atau tidak. Karena ini furu'. Antum nggak nunjuk pun sah nggak sholatnya? Sah, ya kan? Karena nunjuk tasyahud itu tidak masuk bagian dari rukun sholat. Yang masuk rukun sholat apa? Tasyahud. At-tahiyatu lillah, kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Itu tasyahud itu namanya. Ya, tasyahud itu mulai dari at-tahiyat. At-tasyahud bukan asyhadu an la, bukan. Itu syahadah. At-tasyahud dimulai dari at-tahiyatu lillah. Ya. Wassalatu wassalamu wa thayyibah. Assalamualaikum ya Nabi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, asyhadu an la ilaha illallah itu tasyahud. Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Tasyahud itu masuk dari rukun salat. Kemudian yang berikutnya apa? Shalawat. Ya.
Maka hilaf para ulama, ada yang muncul, ada yang enggak, ada yang lurus, ada yang goyang-goyang. Ini furu'. Antum mau pilih mana? Tafadhol, sesuai dengan keilmuan yang antum punya. Antum mau tunjuk boleh goyang-goyang, tafadhol, silakan. Jangan ingkari orang yang berbeda dengan antum, karena ini masalah furu'. Kalau masalah furu' enggak boleh antum ingkari orang lain. Ya, apalagi secara terbuka, kecuali duduk dan antum buka kitab, dia pakai kitab. Ini pendapat anda, ini pendapat antum. Nah, baru. Bukan ngomong di mimbar tentang masalah furu', ini ujung-ujungnya berantem. Karena furu' itu nggak bisa kita hilangkan, dan dimana pun nggak bisa hilang. Ya. Terus di antara mereka lam ya'rifut tauhid wa lam yudhhiruh, tidak tahu tauhid, yang ngerti tauhid dan juga tidak mengingkarinya. Wa minhum wa huwa asyadul anwa'il khatar, yang macam yang paling bahaya itu man amala bitauhid. Mereka mengamalkan tauhid, lakin lam ya'rifu qadra, tapi enggak ngerti hakikat tauhid itu apa. Walam yabghudhu man tarakahu, tidak memusuhi orang yang meninggalkan tauhid. Walam yukaffirahum, dan tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid. Ini dianggap mukhalif. Kenapa bahaya? Karena pelakunya merasa sudah di atas Islam. Kemudian dia tenang, dia tidak mengkafirkan itu. Dia dianggap mengkafirkan itu nggak boleh. Bahaya. Ya. Wa minhum man taraka syirik wa karahu. Di antara mereka ada mereka bertauhid, mengamalkan tauhid, tapi juga dan dia mantaraka asyirik wa karahu, meninggalkan kesyirikan dan benci sama kesyirikan. Tapi walam ya'rifu qadrah, tapi dia ngerti hakikatnya dari kesyirikan itu apa. Walam yu'ada ahlah, sehingga dia enggak memusuhi pelaku kesyirikan. Walam yukaffirhum, tidak menganggap kafir pelaku kesyirikan. Wa haula'i qad khalafu ma ja'at bil anbiya, maka orang-orang ini dianggap telah menyelisih apa yang telah dibawa oleh para nabi min dinillahi subhanahu wa ta'ala, yang membawa agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dianggap menyelisihi agamanya para nabi. Wa qala ba'da dzakara ba'd al-ahadits fi fadl syahadatain. Kemudian Syekh Muhammad menyebutkan tentang sebagian hadis tentang keutamaan syahadat. Wa hadhil ahadits sahihah, dan hadis-hadis tentang keutamaan syahadat itu hadis-hadis yang sahih. Iza ra'aha hadzal jahil, kalau orang-orang jahil membaca hadis ini, au ba'duha, atau sebagian dari hadis-hadis ini, au sami'aha, atau mendengarnya, min ghairi tabati nafsahu wa qarat aina, dia akan berbinar-binar hatinya dan berlinang air matanya, karena demikian hebatnya kalimat tauhid, demikian hebatnya kalimat tauhid, yang sampai kata Nuh alaika bila ilaha illallah law tada'u, kata Nabi Nuh kepada anaknya, ya bunayya, hai anak, alaika bila ilaha illallah, peganglah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Law tada'u sab'awati sab'i wal aradina sab'i, ya, fi kifatil mizan. Karena kalau seandainya kau taruh langit dan bumi fi kifatil mizan, di satu timbangan, wa tada'at la ilaha illallah fi kifatil ukhra, dan kamu timbang dia dengan kalimat la ilaha illallah, langit bumi yang 7 lapis ditimbang. Ini kalimat la ilaha illallah. Kanat arjah. Kalimat la ilaha illallah lebih kuat, lebih berat daripada langit dan bumi. Bisa bayangkan enggak? Ini dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Orang-orang jahil melihat kata-kata itu, berbinar, lihat kalimat la ilaha illallah, demikian dahsyatnya. Tapi enggak ngerti hakikatnya. Ini yang kata Syekh Muhammad, mereka kalau bicara tentang keutamaan kalimat tauhid, berbinar hatinya. Wa qarat ainah, bernangis dia. Ya. Walaysa al-amru kama yadhunnuhu hadzal jahil musyrik. Tapi dia enggak ngerti hakikat kalimat la ilaha illallah, ini jahil musyrik namanya. Ngomong la ilaha illallah tapi suruh minta sama Nyi Roro Kidul. Ngomong la ilaha illallah, ya, dianggap mendakwahkan la ilaha illallah,
Tapi orang yang menyembeli atau menyembeli sedekah ke laut, dianggap ini orang sedang tamasya aja. Ini jahil terhadap kesyirikan. Ya, ada ustaz yang gitu juga tuh, kerjaan ngomongnya kayak gitu. Ya di kampung kami ada orang yang bawa makanan, kemudian ada syukur dia lempar ke laut, kemudian dia makan ini nggak apa-apa. Ini kan kebangetan ya kan? Kenapa mereka nggak ngerti kalimat la ilaha illallah? Mereka nangis pada mereka kalau membaca makna hadis-hadis tentang keutamaan la ilaha illallah. Kalimat inilah, karena kalimat la ilaha illallah inilah Allah ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan surga dan neraka. Allah ciptakan jin dan manusia. Bayangkan kalimat ini demikian dahsyatnya. Ya. Wa qala rahimahullah fi dzakara sittatu mawadhi' min as-sirah an-nabawiyyah. Kemudian Syekh Muhammad juga bercerita dalam buku beliau atau risalah beliau yang berjudul sittatu mawadhi' min as-sirah. 6 kejadian penting dalam sejarah. Al-Mawdu' Sadis, dia cerita pada sejarah yang kejadian sejarah yang ke-6. Kisah Ar-Riddah ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang kisah orang-orang yang murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, banyak orang-orang Arab yang murtad. Ini kerjaannya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar memerangi mereka satu-satu. Antum buka sejarah. Ya. Dalam Sittatul Mawaidh itu Syekh Muhammad berkata, "Faman sami'aha," siapa saja yang mendengar tentang kisah orang-orang murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabqa fi qalbihi misqala dzarratin min syubhatis syayatin. Tidak akan tersisa sebesar biji zarah pun dalam hati mereka dari subhat-subhatnya para syaitan ini. Alladzina yusammuna al-ulama, yang mereka dinamakan para ulama. Siapa yang namanya ulama menurut Syekh Muhammad dalam kalimat ini siapa? Orang yang menggunakan subhatnya syaitan. Ya. Kalau seandainya antum kembali membaca sirah Nabawi tentang kisah orang-orang murtad setelah Nabi wafat, kata Syekh Muhammad, maka Anda tidak akan tersisa di hati Anda sedikit pun subhatnya para setan yang dinamakan ulama itu. Gitu. Itu bahasa terjemahan bebasnya. Ya. Katakan syaitan. Ya. Wahia qauluhum, yaitu pendapat mereka, hadza huwa syirik. Ini perbuatannya syirik. Lakinna yaquluna la ilaha illallah. Tapi mereka kan ngomong la ilaha illallah. Gitu ya. Wa man qalaha la yukaffiru bi syai'. Maka yang sudah jelas Islamnya tidak boleh dikafirkan dengan alasan apapun juga. Ya. Ini pendapatnya atau syubhatnya syaitan yang mereka namakan ulama. Kata Syekh Muhammad, bukan anak-anak ngutip aja. Ya. Wa a'dama min dzalik wa akbara tasrihahum bi anna al-bawadi laisa ma'hum min al-islam sya'at. Dan lebih parah lagi, ya, mereka menganggap bawadi, orang-orang Badui itu, laisa ma'hum min al-islam sya'at, yang mereka tidak nampak sedikit pun syiar-syiar Islam. Walakin yaquluna la ilaha illallah, tapi mereka masih menyebut la ilaha illallah, wa hum bihadzal lafzati ahlul Islam. Maka berdinamakan mereka ini orang Islam, walaupun enggak nampak syiar-syiar Islam sama sekali. Yang perempuannya enggak kerudungan, ya, di kampungnya enggak ada azan, ataupun kalau ada azan enggak ada yang sholat di kampungnya, ya kan? Kerjaannya melarung kepala kerbau ke laut, ya. Lalu mereka mengucapkan la ilaha illallah, dianggap bukan kafir, bukan musyrik. Ya. Ma'iqraram bi annahum tarakul Islam kulli. Jadi dianggap mereka enggak meninggalkan Islam secara keseluruhan. Ya, masih ada kalimat la ilaha illallah di lisannya. Ya, jadi mereka tidak dikafirkan. Wa ma'ilmihim bi inkarihim bil ba's wa istihza'ihim biman aqarra bihi.
kemudian bersama dengan itu, dengan menggunakan ilmunya dia mengingkari al-ba'ts, mengingkari hari berbangkit. Ya, bahkan mengolok-olok orang-orang meyakini tentang al-ba'ts, tentang hari kebangkitan. Wastahza'ahum wa tafdilihim din abaihim al-mukhalifu li dinil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mencela, menghina Islam syariat. Wa tafdilihim din abaihim, bisa begitu mereka mengagungkan agama nenek moyang mereka. Al-mukhalifu li dinil Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jelas menyelisih agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hadha kullu tasrufu haula'i syayatin al-maratul jahla anna al-badawi aslamu walau jara min dzalika kulli. Ya. Biarlah mereka tetap menganggap syaitan-syaitan itu, ya, syaitan-syaitan jahili, syaitan-syaitan dungu ini, gitu ya, menganggap orang Badui ini masih Islam karena masih ngomong la ilaha illallah, walaupun sudah mencela Islam, menganggap bahwa budaya nenek moyangnya lebih mulia dari Islam, ya, menganggap nenek moyangnya itu lebih mulia dari Islam. Jelas dia ngomong bahwa konde ibu pertiwi lebih mulia daripada hijab, ya. Dia anggap bahwa budaya nenek moyangnya lebih mulia daripada syariat Islam, ya. Dikatakan walau jarun dzalika, dikatakan al-badwi aslamu, orang Badui itu Islam, walau jarun dzalika, walaupun dia mengerjakan yang macam-macam kayak gitu. Li'annahum yaquluna la ilaha illallah, kenapa? KTP-nya masih Islam, kan gitu aja deh. Kalau la ilaha illallah kan enggak kedengeran ya kan. Walaupun KTP-nya Islam, tapi mereka mengatakan ya jangan disangka KTP mereka Islam, gitu ya. Walazam qauluhum anna al-yahuda aslamu li'annahum yaqulunaha. Kalau begitu, konsekuensi ucapan mereka, orang kalau ngomong la ilaha illallah, apapun yang dia buat dia tetap muslim karena jahil, konsekuensinya antum juga harus mengakui Yahudi itu Islam. Kenapa? Wa aidan kafaru haula al-malqa min kafar yahudi bi adha'afi mudha'afati 'ani bawadi al-mutasifina bima dzakarna. Ya. Kenapa? Dia annahum yaquluna, ya. Karena orang-orang Bali itu ngomong la ilaha illallah juga. Kalau orang ngomong la ilaha illallah dianggap muslim, ya. Maka dia wa aidan kafara haula al-aghlab min kafar yahudi. Kata Syekh Muhammad, kekufuran mereka lebih berat daripada kekufuran orang Yahudi. Ini untuk menjadi muslim itu begitu. Memang berat, kan Nabi SAW mengatakan di akhir zaman kita berada di atas kebenaran itu kayak pegang bara. Mana ada bara yang hangat-hangat kuku? Ada nggak bara hangat-hangat kuku? Nggak ada. Yang namanya bara itu membakar kulit. Antum pegang aja korek api yang antum harus korek, tegang, gimana rasanya panasnya? Ya, bara itu kayak gitu, panas. Di akhir zaman orang pegang Islam itu begitu kayak bara. Kalau antum pegang, hancur kalau antum. Antum lepas, antum keluar dari Islam. Seperti itu keadaannya. Jadi megang bara itu bukan yang jenggotan. Antum jenggotan dimusuhin karena jenggot itu belum apa-apa. Istri antum cadaran dimusuhin gara-gara cadaran itu belum seberapa. Mereka musuh antum bukan karena pakaian antum, bukan karena penampilan antum, bukan karena antum anti riba antum dimusuhi, bukan itu. Tapi karena antum berada di atas agama para nabi, la ilaha illallah, itu yang bikin antum dimusuhi oleh orang-orang. Ya, itu yang bikin seperti bara. Agama Nabi SAW seperti bara itu kayak gitu. Karena antum berkeyakinan sepertinya, jadi asing antum. Coba sekali-kali setelah antum ngaji tauhid, antum lihat berselancar di media sosial. Asing nggak pemikiran antum? Ya, asing nggak pemikiran antum kayak gini? Asing, aneh.
Jadi yang aneh dari agama para nabi itu bukan jenggot, bukan cingkrangan yang aneh, bukan anti riba yang aneh. Yang aneh itu ketika antum mengatakan la ilaha illallah. Jadi aneh. Jadi aneh itu. Ya. Masa sih? Gitu ya. Wallahi yubayyinu dzalika min qissat riddah. Jadi dari kisah murtad orang-orang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ini, annal murtadina, bahwa orang-orang murtad di zaman Abu Bakar itu banyak macamnya. Iftaraqu fi riddatihim, macam-macam murtadnya mereka. Contohnya minhum dia, faminhum man kadzaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa raja'u ila ubadil awthan. Di antara mereka setelah Nabi wafat, mereka menganggap wah Nabi Muhammad itu dusta rupanya. Ya, mereka berkata, "Lau kana nabiyyan ma mata." Kalau dia nabi mestinya dia enggak mati loh. Ini mati, berarti bohong dia. Lalu kembalilah mereka menyembah berhala. Ini satu macam, bukan semuanya kayak gitu. Ya. Jadi jangan di buku-buku sejarah kan di antara mereka sudah kembali menyembah berhala. Ini baru satu macam Mas. Satu macam orang murtadnya. Ya. Satu macam. Wa minhum, di antara mereka man sabata 'ala syahadatain. Masih berada di kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi walakin aqarra bi nubuwwati Musailamah. Mereka meyakini juga kenabian Musailamah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam asyraqahu fi nubuwah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berserikat dalam kenabian bersama Musailamah al-Kadzdzab. Lianna Musailamah aqama syuhuda zura syahadu lahu bidzalik. Kenapa? Musailamah itu enggak ngomong sembarangan. Dia bawa orang-orang yang menjadi saksi-saksi palsunya dia, bahwa saya ini sama Muhammad itu berdekatan. Saya ini serikat dengan Muhammad, dan kalau Muhammad mati saya yang gantiin. Iya kan? Nah, itu saksi-saksinya bilang, "Oh iya benar Sulaiman Musailamah benar." Benar. Dan orang-orang percaya sama saksi-saksinya ini. Ya. Mereka berkata, "Oh begitu." Gitu ya. Rupanya dia berserikat sama Muhammad. Udah berarti dia nabinya sekarang. Nah, itu. Ya. Ya, kemudian syahadu lahu bidzalik. Ya. Fasadaqahu katsirun minan nas. Maka banyak orang percaya sama kesaksian para saksi palsu ini. Wa ma hadza ajmal ulama, lihat. Semua ulama berijma annahum murtadun, mereka sama murtad, dianggap murtad juga. Walau jahalu dzalik, walau mereka bodoh enggak ngerti tentang itu. Hanya terpengaruh dari ucapan para saksi-saksi palsunya Musailamah. Ngikutin aja. Wa man syakka fi riddatihim fa huwa kafir. Bukan cuma gitu, ijma'nya para ulama bahwa dua macam orang yang murtad di zaman Nabi ini kafir semuanya. Yang ragu atas kekafiran mereka juga kafir. Ijma' para ulama. Ya. Bayangkan tuh. Yang ragu tentang kekafiran murtadnya orang-orang musyrikin dulu, orang-orang murtad itu ikut kafir. Lah kok ada orang sekarang bilang Ahmadiyah itu enggak semuanya musyrik, enggak semuanya murtad. Kan ajib kan? Ajib kan? Kenapa bisa jadi ada orang awamnya? Kalau awamnya Ahmadiyah enggak. Oh, gimana mungkin enggak? Mereka mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Musailamah ketemu sama Muhammad SAW, ngaku nabi, pengikutnya yang percaya dianggap murtad. Lah sekarang ada orang yang enggak pernah ketemu nabi, ngaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan orang beragama dengan agamanya dia dianggap enggak semuanya murtad. Ajib enggak? Enggak, yang murtad itu yang ulamanya, dai-dainya. Karena dia orang awam, enggak ngerti. Dia cuma ikut-ikutan. Para ulama ijma' semuanya murtad. Yang ragu terhadap kekafiran mereka dianggap kafir juga.
Ya, ada yang kayak gitu kan? Gimana asal hukumnya Ahmadiyah? Ahmadiyah itu sesat, menyesatkan, kafir. Ya, tapi enggak semuanya kafir. Yang tingkatan awamnya enggak, belum sampai ke sana. Yang kafir memang ya para dai-dainya. Enggak semua. Yang jadi saksinya Musailamah itu kafir. Yang percaya sama saksinya Musailamah juga kafir. Yang ragu terhadap kekafiran mereka juga kafir. Itu ijma'nya para ulama. Ya, ijma'nya para ulama, jangan salah. Fa idza raka'a ulama ajma'u anna alladziina kadzabu wa raja'u ila ibadil awsan. Kalau Anda mengerti bahwa para ulama sudah ijma' bahwa orang-orang yang mendustakan dan kembali beribadah kepada ausan, kepada berhala-berhala, wa syatamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum wa man aqarra bi nubuwwah, ya. Di antara mereka juga ada yang meyakini kenabian Musailamah fi hali wahidatin walau thabata 'ala al-islam kullih. Ya. Dalam satu masalah saja, ya, walau mereka menetapkan Islam seluruhnya, tapi satu hal dia menganggap bahwa Musailamah itu nabi, ya, dianggap kafir. Wa minhum man aqarra bi syahadatain, di antara mereka ada yang masih bersyahadat. Wa sadaqa Tulaiha fi da'watin nubuwwah, mereka juga membenarkan dakwahnya Tulaiha yang ngaku nabi. Wa minhum man sadaqa al-Ansa sahibu Sana'a, ya, di antara mereka juga Sadaqa al-Ansi. Al-Ansi nama orang juga yang penduduk dari Sana'a, Yaman, yang mengaku nabi juga. Wa kullu haula'i ajma'u ulama annahum sawa'un. Tentang mereka ini para ulama menganggap mereka semua sama. Wa minhum kan kadzaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ubadil awthan ala halin wahidah. Mereka sama seperti para orang-orang yang mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kembali menyembah berhala, dihukumi sama. Wa minhum anwa'i akharuhum al-fuja' al-musallama. Di antara mereka juga macam seperti al-fuja' al-musallama lamma wafada ala Abi Bakrin, ketika dia mendatangi Abu Bakar, wa dzakara lahu annahu yuridu qital al-murtadin. Ya, ada namanya al-fuja' al-sulami, ya. Fuja' al-sulami mendatangi Abu Bakar. Dia katakan, "Hai Abu Bakar, beri saya pedang, beri saya peralatan perang dan kendaraan. Kami akan memerangi orang-orang murtad." Sama Abu Bakar apa? Dikasih ini senjata ini. Begitu dia angkat senjata, dia punya senjata, dia punya peralatan tempur. Dia perangi orang murtad dan dia perangi juga orang Islam. Dengar Abu Bakar, loh, orang Islam diperangi juga. Dengar Abu Bakar. Lalu diutus lagi pasukan perang itu si Al-Fuja' as-Sulami pada Abu Bakar. Sampai ketemu Fuja'. Sudah berhujjah di depan panglimanya Abu Bakar. Anta amirnya Abu Bakar, saya juga amirnya Abu Bakar. Kita sama-sama amir. Kenapa antum perangian ini? Kata panglimanya Abu Bakar, kalau antum amirnya Abu Bakar perintahkan antum untuk meletakkan senjatanya. Dilempar senjatanya, diserahkan itunya pasukan, dibawa ke Abu Bakar dengan terikat, dibawa ke hadapan Abu Bakar. Ya. Apa yang Abu Bakar? Dibakar mereka yang begitu. Anu jangan ngomongin, Abu Bakar jangan itu. Itu permasalahannya itu orang udah jangan murtad juga. Cuma masalah begitu aja Abu Bakar bilang balik ke sini, turun senjata, bakar orang itu. Dibakar hidup itu. Aku mau beragama seperti agamanya Abu Bakar, atau mau beragama seperti agamanya Abu Jahal? Begitulah agamanya Abu Bakar. Begitulah agamanya Abu Bakar. Ya. Nah, demikian ikhwan yang Allah wa iyyakum. Ya. Ini agama Abu Bakar. Nah, kalau kita ingin beragama seperti agamanya Abu Bakar, beragama seperti itu, bersikaplah seperti itu.
Walaupun sekarang bukan berarti jangan antum letterlock ya. Letterlock lagi antum dapat ikat bakaran hidup-hidup. Bukan itu. Jangan antum pahami seperti itu. Agama Abu Bakar begitu. Ketika ada orang melakukan kesalahan yang masalah usul, dianggap dia murtad. Apapun yang dilakukan itu. Ya. Ini wajib istidlalnya, bukan berarti ini menganjurkan antum membunuh orang-orang kafir sampangan. Bukan itu. Itu bukan tujuannya. Ya. Kalau dipotong tadi ya benar kan. Ini ada lanjutan. Jadi bukan berarti antum takut orang kafir bakar hidup-hidup. Bukan itu anjurannya. Tapi sedang mengambil wajib istidlal. Cara berdalilnya itu bahwa Abu Bakar menganggap orang yang memerangi kaum muslimin, menghalalkan darah mereka, istihlal. Menghalalkan darah kaum muslimin. Ya, dengan senjata mereka. Ini jangan dulu dari ridahnya. Tangkap, dibakar. Ya. Jadi apalagi orang yang cuma sekedar ngomong la ilaha illallah doang gitu. Ya, tapi dia mengerjakan segala macam kesyirikan. Ini orang yang mau perang untuk Abu Bakar, memerangi orang murtad, tapi yang diperangi muslim kafir diperangi gitu. Itu Abu Bakar takut dan dihukum bunuh, dianggap kafir. Karena istihlal, menghalalkan darah kaum muslimin. Ya. Itu maksud wajib istidlalnya. Bukannya enggak dimaafkan, mereka dijahilkan. Enggak, bukan itu. Ya. Nah, ini ikhwan yang Allah wa yakum, jangan disalahpahami dan jangan dipotong, ya. Ini bukan kita bicara tentang kisah Abu Bakar, bukan berarti antum berlakulah seperti Abu Bakar, tangkapin orang-orang kafir dan bakar mereka itu, bukan itu anjurannya. Ya, kadang-kadang salah paham kita ngomong gini, bilangnya begitu, ya kan? Ya kita masuk ini, lari ke sono gitu. Karena nggak ngelihat wajib istidlalnya gitu, cerita bahasannya ya. Mudah-mudahan semua kita diberi pemahaman yang benar sehingga kita tidak salah dalam beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, tetap memberikan kita hidayah ketika hidup maupun ketika kita mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita husnul khatimah, ya, mati di atas tauhid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.